Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Senang saya dapat menyapa Ibu Bapak sekalian dalam acara ini, perenungan firman Tuhan, khususnya untuk Komisi Dewasa. Saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini akan kita renungkan bersama-sama, terambil dari Mazmur 34 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-23. Mari sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, kita saat ini bersama-sama berdoa, meminta pertolongan dari Roh Kudus supaya kita dimampukan mengerti, memahami firman Tuhan ini dengan baik, tentunya seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih kebaikan-Mu. Untuk segala hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami yakini bahwa itu semua adalah campur tangan Tuhan. Kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni kami juga ya Bapa, kalau kami tidak bisa merespon cinta kasih-Mu dengan positif, dengan baik. Bahkan seringkali kami mempertanyakan Engkau ketika kami merasa kehidupan ini begitu berat. Tuhan Bapa di surga, tolong kami supaya kami boleh memahami, mengerti betapa Engkau mengasihi, mencintai kami semua. Hamba-Mu pada saat ini dalam menyampaikan sabda-Mu, firman-Mu, biarlah Engkau sendiri yang menolong untuk ia dapat menyatakan kehendak Bapa bagi kami kini dan di sini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang sesungguhnya itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saya akan membacakan Mazmur 34 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Demikian. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriakan mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan menantikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Sampai di sana yang berbahagia, yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara, tentu dengan melakukannya. Saudara-saudara, saat sekarang memang kondisi pandemi COVID-19 sudah agak mereda. Tapi belum sepenuhnya hilang. Bisa jadi akan ada terus, dan kita harus senantiasa waspada. Kita tentu berseru kepada Tuhan, berdoa, memohon supaya ini semua segera berlalu. Nah, saat ini ketika pemerintah menurunkan status level 4 ke level 3, khususnya di DKI Jakarta dan juga Jawa Bali, saudara-saudara, jangan lantas kemudian kita lengah, kita lupa, seolah-olah bahwa ini semua sudah selesai. Padahal belum. Kita harus tetap menahan diri.
Tema kita kali ini juga masih berkaitan dengan COVID-19, yaitu kasih dan keadilan Tuhan di tengah pandemi COVID-19. Saudara-saudara, saya renung-renungkan tema ini. Adakah kasih dan keadilan Tuhan di tengah-tengah situasi yang menurut saya sih tidak menyenangkan ini, pandemi ini? Mungkin kita harus terus bertanya atau mencari jawab. Di manakah kasih, di manakah keadilan Tuhan di tengah-tengah situasi ini? Saudara-saudara, pencarian kita memang tidak mudah. Sama seperti pada masa-masa kalau kita mengalami kesulitan yang juga luar biasa, kita mempertanyakan di mana kasih Tuhan, di mana keadilan Tuhan. Saudara, Anda bayangkan ketika Anda yang tertimpa masalah berat, ketika Anda yang mengalami langsung dampak buruk dari COVID-19 ini. Misalnya saja kita harus menjalani isolasi mandiri dengan gejala-gejala yang tidak mudah, atau bahkan beberapa anggota keluarga kita harus pulang ke rumah Bapa. Kita bertanya, di mana kasih Tuhan? Adilkah Tuhan terhadap aku? Mungkin kita akan mengatakan, Tuhan, ini enggak adil. Not fair, nggak fair. Bayangkan ada begitu banyak kemarin saya melihat, mengamati berita. Ada puluhan ribu anak-anak dalam situasi COVID-19, pandemi ini, harus menjadi yatim atau yatim piatu, kehilangan salah satu orang tua atau bahkan kedua-dua. Lalu kemudian kita bertanya, adilkah Tuhan? Di mana kasihnya? Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, seringkali kita bertanya tentang kasih, tentang keadilan, memang dalam situasi yang sedikit banyak merugikan kita, dalam situasi yang tidak mengenakan buat kita. Sebaliknya, seringkali kita lupa ketika kita hidup dalam keberuntungan, dalam limpahan berkat. Dalam situasi itu hampir orang tidak pernah mempertanyakan di mana keadilan Tuhan. Kita hanya menikmati. Ya, bersyukur kalau kita masih bisa mensyukurinya. Saudara-saudara, situasi yang seperti ini, jelas saya katakan sekali lagi, ini tidak mudah untuk kita menemukan kasih, tidak mudah untuk menemukan keadilan Tuhan. Namun mari kita belajar dari apa yang dituliskan, didaraskan oleh Daud, yang bacaannya tadi kita simak bersama, kita baca bersama. Saudara-saudara, ini adalah paruh yang kedua. Artinya bagian terakhir dari pergumulan Daud yang tadi kita baca ayat 16 sampai dengan ayat 23 itu. Ayat-ayat sebelumnya itu juga menceritakan konteksnya ini, ya. Situasinya adalah tergambar dalam ayat yang pertama.
Mazmur 34 ayat pertama dari Daud. Pada waktu ia berpura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Saudara-saudara, kenapa Daud harus berpura-pura menjadi orang yang tidak waras? Tentu ini adalah sebuah tekanan, keadaan yang tidak biasa. Daud dalam keadaan yang genting. Ia dikejar-kejar Saul, lalu kemudian juga di depan Abimelek ini. Jelas, ini ada ancaman. Ada sebuah hal yang menakutkan. Mungkin ia bisa dibunuh di sana. Orang yang berada dalam tekanan, yang berada di dalam suasana yang menyesakan, berbagai cara Daud lakukan. Saudara-saudara, bahkan ayat 5 pasal 34 ini mengatakan, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab dan melepaskan aku dari segala kegentaran. Tunjukkanlah, ayat 6, pandangmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru. Jadi artinya ayat 7 itu ya, orang yang tertindas. Saudara-saudara, Daud mengalami hal yang tidak menyenangkan. Daud mengalami masa-masa mungkin yang disebut ketidakadilan. Karena ia sedang dalam posisi tertindas. Saudara, orang yang tertindas berseru kepada Tuhan. Benar, kalau Anda mengalami situasi tertindas, mengalami situasi terjolimi, mengalami penderitaan, cenderung kita mengasihani diri kita sendiri. Kita mengasihani diri sendiri, lalu menganggap, oh saya adalah korban. Saya manusia yang menjadi korban. Saya orang yang menderita, yang paling susah di dunia ini. Itu kecenderungan manusia, kecenderungan Anda dan saya. Anda disakiti oleh anak Anda, lalu kemudian Anda mengatakan, oh saya orang tua yang paling malang. Anda sedang terkapar sakit, lalu kemudian Anda mengatakan, di mana Tuhan? Saya orang yang paling menderita karena tidak bisa ini, tidak bisa itu. Tetapi apa yang dilakukan Daud? Saudara-saudara, Daud tidak sibuk dengan mengasihani diri sendiri, tetapi matanya, perhatiannya, fokusnya, ya tujukan kepada Tuhan. Orang yang tertindas ini berseru kepada Tuhan. Saudara-saudara, barangkali disinilah yang kita perlu pelajari juga. Bahwa kita harusnya mengarahkan hati, pandangan kita, fokus kita kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, dari pergumulan ini, dari orang yang tertindas ini, lalu kemudian Daud mempunyai sebuah kepastian. Ayat yang ke-16 tadi kita baca. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ingat dan percaya, yakinlah bahwa ketika Anda berteriak, Anda berseru, Anda berdoa kepada Tuhan, bukan berarti Anda sedang ngomong sendiri. Ada telinga yang mendengar. Ada kuasa yang siap menolong Anda. Saudara-saudara, inilah yang menjadi keyakinan Daud, bahwa Tuhan menolong, sehingga wajah Tuhan menurut keyakinan adalah menentang orang-orang yang berbuat jahat. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan tidak suka kepada orang yang berbuat jahat. Anda dijahati orang, mungkin
dibenci, tidak disukai, sebetulnya Tuhan ada di pihak Anda. Saudara-saudara, Daud meyakini itu dalam kehidupannya. Bahkan ditegaskan dalam ayat 18, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Saudara-saudara, menarik. Kalau dalam keyakinan orang-orang Yahudi, kalau Tuhan mendengar, bukan berarti ia hanya sekedar, oh ada suara lalu terdengar. Ada Anda berdoa lalu kemudian ia mendengar suara Anda. Iya, seperti itu. Tapi bukan berhenti di situ saja. Kalau Allah mendengar, berarti Allah mengerti, Allah tahu. Dan yang harus kita tanamkan, Allah mendengar itu adalah Allah yang siap untuk menolong. Allah yang siap untuk berada di pihak Anda. Tapi lagi-lagi syaratnya, saudara-saudara, Daud mengatakan orang-orang benar. Apakah selama ini Anda dan saya hidup menjadi orang-orang yang benar? Hidup menjadi domba-domba yang baik. Saudara-saudara, berusahalah terus-menerus hidup kita menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang baik. Tuhan mendengar artinya Tuhan siap menopang, menolong. Ia tidak diam saja. Yang sangat indah adalah ayat 19 mengatakan Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mungkin hari ini Anda sedang remuk jiwa Anda. Oleh karena kekecewaan, oleh karena kehilangan, oleh karena penolakan, oleh karena berbagai macam penderitaan, oleh karena COVID ini. Tapi yakin dan percayalah, semakin Anda remuk hatimu, semakin Anda merasa tidak berdaya. Namun, Anda punya keyakinan yang luar biasa, keyakinan bahwa Tuhan mendengarkan, di sanalah Tuhan sangat dekat dengan Anda. Tuhan sangat tahu. Dan Tuhan sangat peduli. Oleh karena itu, jangan pernah menyerah. Berbagai upaya mestinya kita lakukan. Kreativitas kita kembangkan. Ya, dalam hal ini, kalau konteks Daud, kreativitas dia muncul. Tiba-tiba menjadi orang yang seolah-olah kurang waras. Saudara-saudara, jangan terpaku kepada itunya, tetapi kreativitasnya. Bagaimana di tengah kesulitan, ancaman, di tengah-tengah tekanan, penindasan, ketidakadilan itu, Daud mengembangkan kreativitasnya, dayanya, apa yang ia bisa lakukan. Saudara-saudara, betul Tuhan menolong. Betul Tuhan siap menopang Anda, tetapi Anda juga jangan kemudian tergeletak. Tanda petik ya. Jangan kemudian Anda dikuasai oleh pesimisme. Tapi yakinlah. Bangkitlah. Banyak orang yang pada saat ini, pada situasi yang sulit ini mungkin memanfaatkan situasi-situasi yang ada. Kita banyak melihat ketidakadilan di mana-mana. Tetapi yakin dan percayalah bahwa Tuhan sekali lagi siap menopang Anda. Benar, Daud mengatakan, kemalangan orang-orang benar itu banyak. Jadi saudara-saudara, jangan kemudian kita berpikir, oh karena saya orang benar maka saya tidak tersentuh oleh kemalangan. Saya tidak tersentuh oleh hal-hal yang menyulitkan, oleh penderitaan. Bukan itu. Jelas ayat ini mengatakan, mungkin benar bahwa kemalangan Anda banyak. Baru-baru ini ada yang saya kunjungi lalui telepon mengatakan bahwa kok begitu banyak penderitaan, kok bertubi-tubi, kok setiap tahun ada sebuah hal yang tidak kami sukai.
Setiap tahun kami melakukan atau kami mengalami masa-masa sulit. Bahkan kemalangan itu. Saudara-saudara, jangan kemudian kita berpikir bahwa kalau kita hidup benar, lalu kemudian tidak ada tanda petik yang disebut kemalangan. Enggak. Mazmur mengatakan, Daud mengatakan bahwa kemalangan orang benar itu banyak, ayat 20. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Yakin dan percayalah, saudara-saudara, jangan putus asa. Kalau Anda ditimpa kemalangan, kalau Anda ditimpa kesulitan, penderitaan, bahkan ketidakadilan, banyak sekali rasanya, bertubi-tubi. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan akan melepaskan dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Ini ungkapan yang luar biasa bahwa Tuhan melindungi kita. Jadi saudara-saudara, ketika memang pada masa-masa ini kita merasa mungkin ada banyak kepahitan, kemalangan, tapi yakin dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia mendengar seruanmu. Dia mendengar doamu. Dia mengindahkan apa yang engkau keluhkan. Maka tetaplah yakin. Walaupun banyak kesulitan, tapi Tuhan akan melepaskan kita semua. Biarlah sama seperti pemazmur Daud ini, kita tetap setia. Setia di jalan Tuhan. Sehingga disitulah kita akan menemukan Tuhan itu adalah Tuhan yang mencintai. Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Tuhan itu adalah Tuhan yang sayang pada Anda. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kasih kebaikan-Mu kiranya terus kami rasakan. Biarlah ketika kami pada saat ini mengalami masa-masa susah, atau apa yang disebut oleh pemazmur kemalangan, tapi kami menemukan bahwa Engkau melepaskan kami dari ketidakadilan, dari kemalangan, sehingga kami menemukan kasih dan keadilan-Mu. Bapa di surga, tolong kami, jamah kami yang di rumah kami masing-masing hari ini, saat mengalami masa-masa yang tidak mudah ini. Biarlah Engkau menumbuhkan kreativitas kami, untuk kami terus dapat berkarya. Kami berdoa untuk negeri ini, Indonesia. Tuhan menolong bangsa ini untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami berdoa untuk upaya pemulihan saudara-saudara kami yang sakit. Berkati Tuhan tangan-tangan perawat, dokter-dokter, seluruh tim medis rumah sakit yang begitu rupa mereka bekerja keras siang malam. Sertai mereka dalam kerja dan pergumulan mereka. Berkati ya Bapa. Kami berdoa juga pada saat ini untuk dunia ini, untuk perdamaian yang kami dambakan bersama. Tuhan tolong bumi ini kiranya dipenuhi oleh kedamaian. Krisis yang melanda di berbagai belahan negara, khususnya di Afghanistan, kiranya juga Engkau yang menolong. Engkau mengasihi negeri ini. Bapa, kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang mungkin sedang merencanakan, menyiapkan untuk kami dapat beribadah. Tuhan yang menolong segala sesuatunya hingga dapat juga dilakukan dengan baik. Inilah ya Bapa, doa-doa kami. Kami percaya bahwa Engkau mendengarkannya. Dan ketika kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya rahmat, damai, sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu akan menyertai kami dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam namanya kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Sampai jumpa saudara-saudara.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.